Kenapa subscriber gua hilang? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngeproject Kuy. Ini channel kedua saya. Channel yang akan saya sajikan, channel yang akan berbagi, sharing, bagaimana sharing sama ya. Lebih ke sharing tentang pengalaman-pengalaman tentang nge-YouTube ya, berbagi pengalaman sesama YouTuber pemula gitu. Mungkin ini video saya yang kedua. Bang, baru video kedua malah bikin video tentang YouTube. Jadi gimana ya? Saya udah sering sharing, barusan juga saya sharing tentang channel-channel yang sudah monet, tapi semangatnya ngedown gitu karena subscriber sudah penuh, bukan penuh ya, maksudnya sudah 1000 subscriber, memenuhi syarat gitu. 4000 jam juga udah dapet, tapi berhenti konten gitu. Kan sayang banget ya. Banyak teman-teman yang belum 1000 subscriber, belum memenuhi 4000 jam tayang, itu mati-matian gitu. Gimana caranya bisa dapetin itu semua? 4000 jam tayang, 1000 subscriber gitu. Nanti di video berikutnya bakalan saya jelasin bagaimana caranya kita tetap semangat konten, tetap semangat bikin video, tetap optimis menjadi YouTuber gitu. Mungkin teman-teman juga udah paham ya, rasanya baru ngonten, rasanya mau bikin video, cita-cita jadi YouTuber yang awalnya 0 subscriber, belum ada yang nonton. Mungkin bikin channel cet, terus wah punya adik nih, pasti punya email dong di handphone, punya bapak, punya ibu subscriber gitu. Udah berapa? 3 gitu. Teman-teman total berapa lah. Tapi itu nggak efektif juga gitu. Kadang sampai teman-teman kan punya sosial media, ada Facebook, ada WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Dan di situ pun ada grup-grup YouTuber pemula saling nyemangatin gitu. Yang terjadi apa? Ya teman-teman pasti tahu istilah sub for sub gitu. Tahu kan pasti. Jadi banyak yang YouTuber-YouTuber pemula ngelakuin apa itu sub for sub gitu. Mungkin ada yang belum paham apa itu sub for sub. Food. Sub for sub itu saling komen, saling nge-like, saling share, saling subscribe sesama YouTuber pemula. Yang terjadi apa sih? Gitu. Bakalan seperti apa sih channel kita nantinya ketika kita ngejalanin atau melakukan sub for sub, atau sama misalkan saling tonton. Biasanya yang saling tonton ini yang kan tonton kan gitu, itu biasanya yang lagi ngejar 4000 jam tayang.
1000 subscribernya udah dapet nih. Nah, kalau yang belum dapat sampai 1000 subscriber biasanya saling support, saling nonton semenit, 2 menit gitu, 2 menit, 3 menit kan ya, gitu. Kadang ada yang screenshot baru subscribe, gitu. Menurut saya itu agak gimana ya? Yang udah saya lakuin, saya juga pernah ngelakuin sub for sub gitu. Itu nggak efektif buat saya pribadi, nggak efektif adalah belepotan, maksudnya nggak efektif lah. Kenapa nggak efektif? eh Banyak subscriber yang hilang gitu. Kenapa sih hilang gitu? Banyak gitu. Misalkan kita saling dukung, kita saling subscribe beberapa gitu. Ya menurut saya nggak tetap gitu. Hilang-hilang. Jadi ibaratnya ya, subscriber itu kayak karyawan kontrak ya sih. Masuk 1, 2, 10, 20, 50. Wih, 50 nih subscriber gue gitu. Dan yang terjadi ini pernah saya alami ya. Subscriber saya nambah lah, banyak lah 50. Di hari berikutnya tinggal 9. 41-nya kemana? Ya saya pikir apa ya? Unsub ya. Ya nggak tahu juga itu. Kita juga nggak tahu. Maksudnya kita juga di sosial media nggak tahu itu eh, unsub atau enggak. Ya sebenarnya banyak cara buat ngecek dia masih subscribe enggak sih ke channel kita gitu. Tapi itu kurang efektif lah ya. Seperti karyawan kontrak pokoknya. Nggak tetap, bisa hilang kapan aja. Paham nggak sih? Masuk 10, 20, 50. Oke, mantep, pede dong, seneng dong, ya kan? Pagi-pagi dilihat tinggal 9. Padahal kita malam-malam sampai begadang nonton video yang nggak bener, yang memang nggak kita sukai, nonton video yang menurut kita nggak bermanfaat, tapi kita butuh subscribernya gitu, biar nambah subscriber kita. Capek nonton, begadang, mata melotot, maksa-maksain nonton semenit, 2 menit, 3 menit, biasanya 3 menit sampai 2 menit, 2 menit ya, 2 menit ya gitu. Tapi ya hasilnya begitu, kontrak hanya sebentar. Bener gak sih? Jadi apa ya, iya, jadi mikir-mikir, banyak ngeluangin waktu buat hal-hal yang kayak gitu, berjam-jam bahkan di YouTube cuma nonton video orang, video sesama YouTuber. Hasilnya ya seperti itulah. Saya juga sempat seperti itu. Makanya ini saya sharing. Kemarin juga saya sharing, ketemu teman-teman YouTuber pemula juga yang udah monet juga banyak gitu. Jadi ya yang udah menghasilkan jutaan juga ada gitu. Jadi ya eh seperti itulah. Mereka juga pernah ngejalanin seperti itu, tapi itu nggak efektif. Nah, dan di video-video teman-teman juga banyak seperti Insan Tutor. Nah, itu metode-metode yang buat saya pribadi eh, berdampak positif. Kenapa berdampak positif? Ya, ilmu-ilmu Insan Tutor itu ketika saya bukan jelasin, ketika saya praktekin di channel saya dan channel teman-teman yang lain,
dampaknya positif. Subscriber nambah, ya hilang enggak, netep gitu. Jadi karyawan tetap gitu kan ibaratnya. eh View nambah enggak? Ya jelas nambah. Bahkan nambahnya 4 4 kali lipat, 5 kali lipat gitu. Dan nanti ketika apa ya, jam tayangnya kelihatan, untuk saat ini jam tayang teman-teman termasuk saya pun juga belum lihat gimana perkembangannya. Yang jelas ketika eh, praktekin sesuai dengan beliau, insya Allah lah ya. Nanti juga saya implementasikan di video video di channel ini, ngeprojectku ini. Kenapa eh, saya terinspirasi, maksudnya saya bikin video video ini terus bikin channel ini, saya juga terinspirasi dari beliau gitu. Jadi biar makin banyak ilmu-ilmu yang bertebaran di dunia YouTube terutama, dan banyak orang-orang yang dapat manfaatnya ya. Kalau teman-teman ini yang nonton terus belum punya YouTube, bikinlah YouTube, ikutin kita, lumayan. Karena kita pikir ya YouTube itu apa sih, kadang orang-orang lihat ngapain sih YouTube, ngapain sih YouTube. Bagi kita itu YouTube itu salah satu aset, aset jangka panjang, menghasilkan gitu. Permasalahannya sekarang adalah, saya pingin rokok dulu ya. Sambil rokok sambil santai, kita sharing-sharing santai di sini. Semoga nanti teman-teman bisa dapetin manfaatnya dan bisa dipraktekkan gitu. Tetap semangat intinya. Permasalahannya sekarang adalah kenapa subscriber teman-teman bisa hilang dan jam tayangnya turun. Itu yang pertama, subscriber sering hilang berdasarkan berdasarkan pengalaman, tentang sharing juga pengalaman teman-teman juga ya. Banyak yang ini yang nonton youtuber pemula pasti paham ya dengan peraturan dan kebijakan. Apa sih maksudnya? Ya peraturan dan kebijakan dari YouTube itu sendiri setiap tahun, setiap saat berubah gitu. Awalnya kita untuk mengajukan AdSense itu nggak perlu adanya 1000 subscriber, diadain lah. Adanya 1000 subscriber, diadain lah 4000 jam tayang dan sebagainya untuk saat ini, sampai saat ini. Dengan adanya perubahan seperti itu, dengan banyak hal yang harus kita update ilmunya, kita harus memahami yang namanya algoritma. Apa sih algoritma itu sendiri? Ya, algoritma itu gimana yang jelasinnya? Video kita itu direkomendasikan para penonton, buat para penonton, buat yang subscribe lah, yang udah subscribe ke kita atau yang belum gitu. Kita direkomendasikan video kita gitu. Gitu sih ya. Buat teman-teman, apa yang ngejalanin sub for sub nih ya, yang bikin subscriber kita hilang adalah ketika kita di komunitas, entah itu di sosial media, itu kan kadang kita khawatir ya, kalau misalkan
yang subscribe ke channel kita itu akun fake gitu. Terus kita pakai akun yang real gitu, real kita, real yang memang konten atau buat ngonten gitu. Channel kita itu kadang kita khawatir ya, dia pakai eh, channel abal-abal nih buat subscribe kita, sedangkan kita pakai channel real kita nih gitu buat nonton video dia. Menurut kalian rugi nggak? Awalnya rugi, awalnya rugi. Tapi yang terjadi adalah kita itu malah direkomendasikan ke channelnya si yang punya channel abal-abal ini. Kenapa? Kan kita nge-subscribe channelnya dia, itu kan channel realnya dia gitu. Videonya video realnya dia, entah pakai link, entah pakai apa. Yang terjadi adalah kita pakai akun real kita buat nonton videonya dia. Yang terjadi adalah video-video kita pun akan direkomendasikan ke channel atau video dia, video orang yang ngejalanin sub for sub sama kita. Paham nggak? Dimengerti ya? Kalau nontonnya semenit 2 menit, menurut kalian itu subscribernya akan hilang atau enggak? Banyak kemungkinan, besar kemungkinan hilang. Yaitu yang tadi dibilang kayak karyawan kontrak. Kenapa? Subscriber itu kan kayak orang dagang tuh apa ya? Pembeli. Subscriber itu kan pembeli. Subscriber itu kan pelanggan gitu. Kenapa dibilang pelanggan? Karena yang subscribe channel kita, ketika kita upload video terbaru kita, video kita akan direkomendasikan ke si subscriber ini gitu. Dan subscriber ini akan nonton ke kita gitu. Kenapa saya bilang subscriber itu seperti pelanggan? Analoginya itu seperti gimana ya? Menurut kalian pelanggan itu yang seperti apa? Datang terus beli terus udah selesai. Itu bukan pelanggan. Pelanggan itu ya selalu datang buat beli, selalu datang buat nonton. Nonton gak cuma satu video terus durasinya semenit 2 menit gitu. Kalau bisa teman-teman misalkan sub for sub gitu, atau ya banyak di komunitas ya, di komunitas YouTube itu sendiri juga ada. Kalian bisa berbagi atau untuk memenuhi 100 subscriber itu dengan mereka. Tapi menurut saya sih cari channel yang temanya sama buat kontennya tuh sama. Misalkan mancing, ya kalian cari channel yang mancing juga gitu. Gimana caranya untuk bisa saling berkomunikasi? Untuk teman-teman YouTuber pasti paham ya gimana saling komen di komunitas itu sendiri.
Kalau informasi yang saya dapat atau yang sudah saya jalanin juga, ketika kita mau nge-subscribe channel teman-teman kita, tontonlah, jangan cuma semenit 2 menit, tonton sampai full, lebih dari satu video, bisa 2 video atau 3 video. Kalau misalkan bang, wah nonton sampai full ya, buang-buang kuota, merasa sayang sama kuota, buang-buang waktu, cukup kali 2 menit gitu. Percaya deh, yang terjadi adalah ketika kita nonton video full terus lebih dari satu video, minimal 2 lah, kalau bisa ya 3 gitu, kita akan jadi pelanggan. Dan juga sebaliknya, teman-teman yang kita yang paham gitu, yang sedang komunikasi, sedang sama-sama membangun, ya sama, tonton lebih dari 2 video, lebih dari satu video, jangan cuma satu, terus tonton durasinya sampai full. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu yang saya lakuin, dan alhamdulillahnya berkembang gitu, nggak sia-sia, ada hasilnya. Terus kalau misalkan bang kan videonya pada panjang-panjang, cari video yang paling pendek, mungkin semenit, mungkin 2 menit gitu. Mungkin sekarang banyak yang bikin video tuh durasinya panjang, carilah yang 5 menit. Atau kalian bikin video yang memang khusus buat saling membangun gitu, pasti paham, pasti teman-teman juga bakalan nyari yang durasinya paling sedikit gitu. Tapi nggak masalah, nggak masalah, namanya juga awal-awal gitu. Nanti juga ketika itu hanya awal-awal ya, tapi nanti ketika subscribernya udah lebih dari 1000, 4000 jam tayangnya udah dapet, apa bakalan kalian nonton video-video yang kalian tadi sama-sama bangun? Saya rasa belum tentu nonton. Kalian akan fokus gimana caranya banyak view, kalian gimana caranya bikin konten sebanyak mungkin untuk ngejar yaitu view gitu. Semakin kita banyak viewersnya, jam tayang makin banyak, ya yang terjadi adalah banyak yang video-video yang menghasilkan dolar gitu, ya nggak sih? Pasti pingin kan teman-teman semuanya bikin konten, bikin channel yang bermanfaat buat, khususnya buat kalian sendiri, yang menghasilkan tentunya banyak, dan banyak yang menaruh harapan kepada channel kalian gitu. Usahakan nonton channel-channel yang sudah apa ya, yang sudah banyak pengalamannya lah. Nonton video yang sudah banyak pengalamannya, terus yang udah banyak subscribernya, udah monet, nggak masalah, tonton aja. Nanti juga video kalian akan direkomendasikan di channel-channel yang sudah besar ini gitu. Jadi usahakan nonton channel-channel yang besar. Nanti kita juga ngikut. Nanti ketika orang lain atau siapapun gitu, user nonton channel besar, itu channel kalian akan direkomendasikan di bawahnya gitu. Semakin banyak kalian nonton durasinya si channel besar ini, kalian akan
semakin dekat dengan direkomendasikannya channel kalian, video kalian di video channel yang sudah besar. Banyak yang ngelakuin hal seperti ini. Yang terjadi adalah ya benar apa adanya, viewers nambah gitu, jam tayang pasti nambah. Banyak juga yang melakukan apa ya dibilang, nonton video sendiri untuk ngejar jam tayang. Bahaya gak sih nonton video sendiri? Atau aman gak sih nonton video kita sendiri? Aman kalau tahu caranya, bisa kalau tahu caranya. Nanti akan kita bahas di video-video, ya mungkin nanti akan kita bahas di video berikutnya, caranya gimana sih caranya buat nonton video sendiri dengan aman dan tidak spam atau tidak merusak channel kita sendiri gitu. Jadi untuk channel pemula atau YouTuber pemula yang baru saja bangun channelnya atau baru saja nge-YouTube konten, tanemin di mindset kalian tuh bakalan menjadi YouTuber besar. Kalian akan mendapatkan banyak penghasilan di channel kalian. Tanemin itu di awal, mumpung masih awal-awal kalian ngonten. Kalian bikin dream atau bikin mimpi, ketika kalian udah menjadi YouTuber besar, kalian akan jadi apa, kalian akan bagaimana. Dan pesan saya, ketika kalian udah besar, jangan lupa kita itu siapa. Jangan lupa kita itu siapa sebelum jadi apa-apa. Jangan pernah ngerasa kita paling bagus lah, kita paling keren lah. Kita itu sama kita makannya juga apa sih kalian? Kan kalian bukan makan besi, kalian bukan minumnya bensin, sama-sama minum air, sama-sama makan nasi. Jadi biasa aja lah, kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu aja ya video kali ini. Ya nanti akan banyak, nanti saya bikinin video untuk gimana caranya kita buat nonton video sendiri aman dan pastinya masuk ke jam tayang, dan mancing channel-channel lain buat nonton, mancing user-user YouTube di YouTube itu sendiri untuk nonton. Mungkin gitu aja. Jadi stop buat hemat, bukan hemat ya, saya bilang tuh apa ya, untuk kita biar subscribernya gak sering hilang, mungkin lebih ke jangan barbar ya kalau kata saya, jangan barbar, atau lebih ke di manage aja. Mungkin kayak misalkan sub for sub gitu, sesama channel pemula cukup ya 10 aja lah sehari, besok lagi gitu, biar baliknya juga apa ya, aman sih, nggak hilang gitu ya. Mungkin gitu aja, tetap semangat, jangan lupa berdoa buat kebaikan, dan fokus pada tujuan channel kalian, fokus pada tujuan kenapa kalian nge-YouTube. Dan kalian harus tahu, banyak orang-orang yang pengangguran, banyak orang-orang yang di PHK itu malah sukses di YouTube.
Jadi jangan patah semangat, tetap semangat, konsisten, bulat pada tujuan kalian. Salam AdSense YouTube, salam hebat, monet luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.